Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang menggambar di dinding dengan menggunakan besi, yang diawasi oleh dua orang ini, kemudian terjatuhlah orang yang menggambar tadi, dan masuklah dua orang itu untuk memeriksanya. Ternyata lukisan itu memperlihatkan sebuah tempat yang dimana menunjukkan keberadaan seseorang yang selama ini mereka cari. Kemudian diperlihatkan seorang remaja yang naik sepeda, sebut saja Michelle, dia adalah anak laki-laki yang menyukai superhero. Di sekolah dia menyukai teman sekelasnya bernama Stella. Michelle selalu memvideo Stella diam-diam, namun diganggu oleh Brando. Ini Brando dan Ivan anak nakal yang selalu membuli Michelle. Inspektur polisi masuk ke kelas mereka, memberitahukan tentang hilangnya teman mereka bernama Martino Brexi anak pintar di sekolahnya yang akan mengikuti Olimpiade namun, tiba-tiba menghilang. Inspektur polisi itu nyamperin Michelle, dia membawakan bekalnya, ternyata dia adalah ibu Michelle. Michelle tiba-tiba mimisan dan izin ke toilet. Saat bel istirahat berbunyi, Michelle bersembunyi di toilet karena anak nakal itu datang. Namun anak nakal itu menemukan Michelle dan merampas uangnya, serta mengejek Michelle yang tidak punya bapak. Karena kesel, Michelle menjawab, masih mending, daripada punya bapak tapi pernah dipenjara. Mereka malah adu nasib. Karena diejek balik, Ivan menembaki Michelle terus-menerus sampai Michelle tersungkur. Kemudian, Michelle ke toko penjual barang-barang antik dan membeli sebuah kostum, yang katanya superhero Cina. Setelah itu, muncul video teman Michelle yang hilang yang mengatakan ia pergi karena bosan saja dan menyuruh orang-orang jangan khawatir, seakan-akan dia itu tidak diculik. Malam harinya, saat ibunya datang, ibunya menanyakan mengapa Michelle tidak pergi ke acara Stella. Michelle merasa dirinya menjijikan karena memakai pakaian yang tidak keren. Setelah dibujuk ibunya, Michelle pun berangkat ke pesta kostum itu. Dia bertemu dengan Stella dan berbincang, namun temannya yang nakal itu memperlihatkan video-video Stella yang pernah direkam Michelle secara sembunyi-sembunyi. Stella kecewa, dan Michelle pun lari. Michelle dikejar oleh teman-temannya yang nakal itu. Beserta teman yang lainnya, Michelle bersembunyi di toilet dan berteriak agar diberi kekuatan. Petir disertai guntur pun menyambar dengan listrik yang tiba-tiba padam. Setelah lampu menyala, Michelle keluar lewat jendela. Keesokan harinya, saat Michelle terbangun dengan masih memakai pakaian superhero-nya, lalu ke toilet, saat Michelle gosok gigi, dia melihat dirinya yang menghilang, hanya pakaiannya yang terlihat di cermin. Dia membuka pakaiannya untuk memastikan, dan seluruh badannya tak terlihat. Ibunya datang untuk membangunkannya, Michelle menulis sesuatu untuk ibunya, dan ibunya membacanya dan akhirnya ibunya keluar bersama anjingnya. Michelle tetap ke sekolah dengan membungkus seluruh tubuhnya. Namun sesampainya di sekolah, dia membuka seluruh pakaiannya agar tidak terlihat. Kemudian muncul seorang pria gondrong yang mengawasi sesuatu. Kembali lagi ke Michelle, kini Michelle mengerjai kedua temannya yang selalu membulinya. Ia mengerjai temannya yang nakal itu satu persatu sampai mereka dimarahi orang tuanya. Dan kemudian Michelle menyalin jawaban yang diambilnya dari lemari guru, ke lembar ujiannya yang sebelumnya tidak sempat diisi karena dia mimisan. Kemudian, Michelle mengambil kesempatan, dia masuk ke ruang ganti siswi-siswi, namun seorang siswi tidak sengaja membuang handuk yang mengarah ke Michelle, semuanya melihat ke arah Michelle. Dan tubuh Michelle yang mulai terlihat kembali membuatnya grogi, dan teriaklah semua gadis saat membuka handuk itu. Michelle pun dilaporkan ke orang tuanya. Di sini Michelle kembali mimisan, dan ibunya mendapat telepon bahwa salah satu siswa menghilang lagi yang bernama Brando, salah satu anak yang membuli Michelle. Di kelas dibahaslah si Brando, katanya, Brando menulis surat untuk ibunya bahwa ia ingin sendirian, sementara itu Michelle melihat tangannya mulai memudar, dan akan menjadi tidak terlihat dan bel pun berbunyi. Michelle langsung kabur dan pulang ke rumah, sesampainya di kamar ternyata ada anak dari bibinya, sebut saja Kandel. Saat Michelle menyuruhnya keluar, Kandel berpura-pura keluar dan menutup pintu. Tanpa melihat ke belakang, Michelle membuka pakaiannya. Kandel pun langsung berteriak melihat Michelle seperti itu. Michelle menceritakan ke Kandel bahwa ia menggunakan baju itu dan keesokannya langsung menghilang, namun tidak tahu caranya agar terlihat kembali. Kandel berpendapat bahwa mungkin karena menggunakan bajunya dalam waktu lama, maka ia akan menghilang selama itu juga. Kemudian saat membaca komik, ibunya memanggil dan Michelle buru-buru membuka semua pakaiannya, agar tidak ketahuan oleh ibunya. Saat ibunya kembali ke kamarnya dan mengangkat telepon, Michelle yang ada di situ mendengar pembicaraan ibunya mengenai dirinya yang ternyata anak adopsi. Michelle langsung kabur karena sedih, ibunya yang mendengar langkah kaki, mengira itu Michelle, namun, tidak ada siapa-siapa. Michelle yang sedih berayun-ayun di ayunan. Kebetulan ada Stella. Stella melihat ayunan itu bergerak. Bukannya takut, Stella malah mengajaknya berbicara, dan Michelle menggambar wajah dengan senyuman di pasir. Dan mereka pun berayun-ayun bersama. Dan Stella mengajak Michelle berteman, tanpa tahu kalau itu adalah Michelle. Setelah Stella pergi, Michelle melihat ada orang yang sepertinya memandanginya, ternyata orang itu buta. Orang buta itu adalah laki-laki gondrong yang pernah diperlihatkan saat di sekolah Michelle. Masih menjadi misteri, siapakah orang itu? Di malam hari,
Michelle datang ke rumah Stella. Stella pun membuka jendelanya dan membiarkan Michelle masuk. Saat berbincang dan ingin memberi selimut ke Michelle, tiba-tiba ibunya Stella datang untuk mengajak Stella ke game. Setelah ibunya pergi, Stella memakaikan selimut ke Michelle dan ingin melihat Michelle. Dan masuk ke selimut, Stella ingin melihat Michelle lebih dekat, berharap dapat melihatnya, dan akhirnya mereka pun berciuman. Tiba-tiba tubuh Michelle sedikit demi sedikit akan terlihat kembali, dan Michelle pun kabur. Sesampainya di rumah, Michelle malah diceramahi Candle, bahwa seharusnya Michelle memberitahu Stella tentang dirinya. Setelah berpikir lama, akhirnya Michelle memutuskan menemui Stella yang ada di game. Di saat Stella latihan, tiba-tiba ada seseorang yang mengawasi Stella, dan menembakkan obat bius ke Stella. Michelle yang sudah sampai ke situ, dia berusaha mengejar dan menyelamatkan Stella, namun tidak berhasil. Di rumah saat Michelle masih tertidur, dia dibangunkan oleh Candle, lalu Michelle mencari pakaian superhero-nya untuk menyelamatkan Stella. Ternyata bajunya ada di mesin cuci, bajunya menyusut dan masih basah. Maka Michelle menyuruh Candle memakainya, namun baju itu tidak berefek pada Candle. Michelle marah ke ibunya karena telah mencuci bajunya, sampai-sampai mengatakan bahwa dia tidak punya ibu. Dia bukanlah ibunya. Saat Michelle berteriak ke ibunya, kaca di belakang ibunya tiba-tiba retak dan pecah. Michelle lari keluar, bersepeda dan singgah di depan pantai. Sementara itu Stella yang diculik, diikat dan diambil sampel liurnya. Saat dimasukkan ke ruangan, Stella melihat teman-temannya yang hilang berada di situ juga. Kembali lagi ke Michelle, yang tiba-tiba di belakangnya muncul seseorang yang mengatakan bahwa kostum superhero itu tidak penting. Orang itu ternyata, selama ini memata-matai Michelle. Dia mengatakan bahwa bukan dia yang menculik pacarnya. Michelle heran, kenapa orang itu bisa membaca pikirannya dan bertanya siapakah dia. Dia mengatakan bahwa dia Andre dan dia adalah ayahnya Michelle. Michelle yang tahunya kalau ayahnya adalah polisi juga yang sudah meninggal tidak percaya. Di sini Andre menceritakan keadaannya saat di Rusia, di mana terjadi ledakan nuklir dan membunuh banyak orang. Banyak yang sakit, dan sisanya berubah seiring waktu. DNA mereka bermutasi, mereka disebut orang khusus. Radiasi membuat mereka memiliki kekuatan dan para militer tertarik dengan orang-orang ini, dan menelitinya. Mereka yang khusus ditempatkan di ruangan khusus dan dilatih untuk mengendalikan kekuatan mereka. Dan Andre adalah salah satu favorit mereka, yang bisa membaca pikiran dan sama seperti yang lainnya semakin kekuatan itu digunakan, maka semakin banyak juga dampaknya, salah satunya penglihatan Andre yang menghilang. Saat makan disinilah Andre bertemu ibunya Michelle, yang dimana Andre langsung tahu apa yang dipikiran ibunya, yang juga memiliki ketakutan yang sama dan juga menyukai Andre. Kemudian lahirlah anak mereka tahu anak mereka akan diambil. Jadi mereka memutuskan untuk kabur membawa bayinya. Andre membawa bayinya pergi sementara ibunya menghadapi orang-orang yang mengejarnya. Ibunya tidak terlihat dan bisa menghindari tembakan. Namun, hinggap seekor kupu-kupu, yang membuatnya ketahuan dan tertembak. Andre membawa anaknya ke Eropa dan meletakkannya di depan rumah inspektur itu, karena Andre bisa baca pikiran saat melihat calon ibu angkat Michelle. Dia tahu, bahwa inspektur polisi wanita itu baik, dan sangat menginginkan anak laki-laki. Michelle bertanya apakah Andre bisa membaca semua pikiran orang. Andre pun mengatakan, bahwa seorang pemancing di sana akan melapor polisi karena banyaknya penculikan anak akhir-akhir ini. Si pemancing menganggap bahwa Andre akan menculik Michelle. Sementara itu, di rumah, ibunya bersama dengan polisi lainnya dan ibunya menceritakan mengenai Michelle yang marah dan mengatakan bahwa ia bukan ibunya. Lalu temannya pun berkata lalu mengapa, ibunya pun mengatakan, bahwa itu memang benar, dia bukan ibunya. Polisi itu pun kaget karena tidak ada yang mengetahuinya. Kembali lagi ke Michelle, yang diberitahu oleh ayahnya bahwa kostum superhero itu tidak berarti apa-apa, dan kekuatan itu berada dalam dirinya, dan seiring waktu, akan tahu cara mengendalikan kekuatannya. Di sini ayahnya memperlihatkan caranya menghapus ingatan si pemancing tadi, agar tidak mengingat apa yang terjadi barusan. Ayahnya memberi Michelle pakaian khusus yang dulunya dipakai ibunya, yang bisa menghilang juga bersamaan tubuhnya yang menghilang. Saat polisi datang, si pemancing tidak mengingat tentang anak dan pria yang dilaporkannya. Kembali ke Michelle, yang berada di rumah bersama teman ibunya yang juga polisi. Michelle mencoba memakai pakaian yang diberikan oleh ayahnya. Teman ibunya tiba-tiba memanggil karena telah membuatkan Michelle minuman, dan naik ke atas mencari Michelle. Di meja makan, teman ibunya ini mengatakan hal-hal mengenai kekuatan, yang ternyata dia tahu kalau Michelle adalah orang khusus, di mana dia adalah anak Andre yang dicari-cari para militer selama ini. Dia mengejar Michelle dan mengetahui bahwa Michelle memiliki kekuatan yang sama dengan ibunya. Michelle pun berlari dan bertemu salah satu temannya yang nakal, naik ke motornya dan menyuruhnya jalan. Sesampainya di tempat aman Ivan marah, karena dia tidak ingin diperintah siapapun, apalagi dengan orang tanpa wajah. Dan akhirnya dia tahu kalau itu adalah Michelle. Michelle menceritakan bahwa orang-orang itu menculik Stella. Di sini Ivan gak percaya karena orang-orang mengira yang menculik anak-anak itu adalah seorang psikolog. Michelle mengatakan apakah berarti Ivan sering bertemu psikolog. Namun Ivan mengatakan bahwa ia hanya bertemu psikolog karena dia memiliki suatu penyakit mental. Michelle mengatakan bahwa bukan psikolog yang menculik Stella, Martin dan Brando. Karena mendengar Brando teman dekatnya juga diculik penculik yang sama. Ivan mengeluarkan senjata yang ia miliki, senjata asli guys. Mereka berdua pun berencana menyelamatkan teman-teman mereka. Sementara itu,
Stella dan dua temannya berusaha mencari jalan keluar. Stella menuju ke atas menara, untuk menyalakan lampu tanda meminta bantuan kepada temannya yang tidak terlihat, yaitu Michelle. Stella pun ketahuan dan dibawa kembali ke ruangan. Michelle yang melihat tanda itu pun berangkat ke sana, dan menyusup masuk. Michelle berhasil masuk dan bertemu dengan polisi yang tadi mengejarnya. Di sini Michelle melakukan kecerobohan dan membuat si polisi ini curiga kalau Michelle ada di situ. Michelle pun menyelamatkan Stella dan teman-temannya. Saat hendak keluar, Stella mengatakan bahwa ada kakek-kakek yang harus diselamatkan. Stella melihatnya saat hendak mencari jalan keluar, dan Michelle pun menuruti Stella untuk menyelamatkan orang itu. Stella pun menunjukkan ruangan tempat orang itu berada. Michelle dikepung oleh orang-orang di sana, dan tiba-tiba Stella menodongkan pistolnya ke Michelle dan ternyata Stella dikendalikan oleh orang lain, yang memiliki kemampuan untuk menjadi orang lain, seperti bertukar roh, dan ternyata polisi yang tadi juga dikendalikan oleh kakek ini. Michelle menyerang mereka satu persatu, namun si kakek ini mengancam ingin menembak Stella. Sedangkan di luar, Ivan yang sudah bersama ibunya Michelle dan ayah kandungnya, memberitahu bahwa semua temannya yang hilang beserta Michelle ada di tempat itu. Bom waktu aktif dan akan meledakkan tempat itu. Brando dan Martin masih terjebak di dalam sana dan diselamatkan oleh ibunya Michelle. Ibu Michelle masuk dan bertemu temannya yang tidak ingat apa-apa. Ayah Michelle menyuruh mereka keluar dan mengatakan bahwa yang dikatakan oleh teman polisi itu benar, dan Michelle sudah tidak ada di sana. Mereka keluar dan tempat itu pun meledak. Sementara di bagian lain di mana Michelle dan kakek itu berada akan pergi dengan melewati laut untuk kembali ke Rusia. Di sini si kakek mengatakan bahwa ibu kandung Michelle masih hidup dan terus mempengaruhi Michelle, namun Michelle tidak percaya dan marah dengan apa yang dikatakan kakek-kakek itu. Michelle yang marah berteriak dan ternyata memiliki kemampuan lain, yaitu dapat menggerakkan benda tanpa menyentuhnya dan juga dapat menghancurkannya. Semua yang ada di sana pun diserang oleh Michelle dan mati. Michelle masuk ke ruangan, yang di sana ada Stella, dan menutup pintunya. Michelle menjalankan alat itu, dan muncullah mereka di permukaan laut. Ibunya pun menemukan mereka. Kemudian ayah Michelle akan menghapus semua ingatan orang-orang yang tahu tentang kekuatan Michelle dan apa yang terjadi tentang Michelle, karena Michelle akan dalam bahaya jika makin banyak yang tahu. Dan Michelle ingin berbicara ke Stella untuk melupakannya. Stella berkata itu mustahil dan Michelle menyuruh Stella kembali ke yang lain. Ayahnya pun mulai menghapus semua ingatan mereka. Kasus anak yang hilang pun ditutup karena anak-anak itu sudah ditemukan oleh ibunya Michelle, walaupun tidak ada yang diingat lagi selebihnya. Dan ibunya Michelle yang dianggap sebagai penyelamat. Michelle kembali ke sekolah dan kedua temannya yang nakal mengganggu Michelle, namun Michelle yang mengetahui rahasia kedua temannya dan temannya pun tidak jadi membulinya lagi. Akhir cerita, Michelle pun bisa pergi menemui Stella. Mereka berbicara setelah itu, Stella pergi. Namun setelah mendengar bersin Michelle, Stella berbalik dan mengatakan bahwa Michelle terlihat keren dan ingin berjalan bersama. Di tempat lain diperlihatkan, ternyata ibu kandung Michelle benar-benar masih hidup dan ternyata Michelle memiliki saudari kembar bernama Natasha, yang berada di dalam tas ayahnya saat hendak kabur dari tempat khusus, dan selesai.